Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Satria Adi Pratama dari kelas 10 IPS 5, nomor absen 31. Di video kali ini saya akan menjawab ya pertanyaan dari yang diberikan oleh Bu Ana ya tentang eksogen dan endogen. Yang pertanyaan pertama ialah apa perbedaan tenaga eksogen dengan endogen? Eksogen adalah tenaga berasal dari luar bumi. Tenaga eksogen ini dibagi menjadi 3 jenis sumber, yakni atmosfer, air, dan makhluk hidup. Tenaga endogen ini bersifat merombak bentuk muka bumi yang sebelumnya dibentuk oleh tenaga eksogen. Contohnya, tenaga eksogen adalah abrasi pada pantai, longsor pada wilayah pegunungan, dan lain-lain. Sedangkan endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Secara umum, tenaga dari dalam bumi ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu seisme atau gempa, tektonisme, dan juga vulkanisme. Contoh tenaga endogen adalah gunung meletus, terbentuknya kawah atau danau, gempa, dan lain sebagainya. Jadi, perbedaan dari keduanya ialah kalau eksogen itu tenaga dari luar bumi, sedangkan endogen itu tenaga dari dalam bumi. Yuk kita lanjut ke pertanyaan kedua atau soal kedua. Apa saja ciri tenaga eksogen? Ciri-ciri daripada tenaga eksogen adalah bersifat merusak sehingga terjadinya pelapukan, erosi atau pengikisan, gerak, massa batuan, dan pengendapan. Kepertanyaan ketiga ialah coba kalian identifikasi tentang macam tenaga eksogen yang pernah kalian amati di alam. Yang sudah saya amati ialah abrasi dan longsor. Abrasi adalah suatu proses alam berupa pengikisan tanah pada daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut yang sifatnya merusak. Salah satu kerusakan garis pantai ini dapat dipicu karena terganggunya keseimbangan alam di daerah pantai tersebut. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah Tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Kita lanjut ke pertanyaan keempat atau soal keempat. Silahkan menurut pemahaman kalian tentang perbedaan dari pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Erosi adalah tenaga pengombaan atau pengikisan oleh ombak, air, sungai, angin, dan gelombang laut. Sedimentasi adalah peristiwa pengendapan material batuan yang telah diangkut oleh tenaga air atau angin. Ketiga, pelapukan adalah penghancuran batuan dari bentuk gumpalan menjadi batuan. Gumpalan menjadi butiran yang lebih kecil, bahkan menjadi hancur atau larut dalam air. Hubungan dari ketiga itu ialah pelapukan berhubungan dengan bebatuan dan disebabkan oleh panas matahari. Erosi disebabkan oleh hujan. Sedimentasi adalah butiran tanah yang terbawa oleh aliran air menuju sungai.
Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Bagaimana proses terbentuknya tanah dan apa saja faktor yang mempengaruhinya? Proses pembentukan tanah yaitu perubahan dari bahan induk atau dasar menjadi lapisan tanah. Perkembangan tanah dari bahan induk yang dapat menjadi atau induk atau dasar menjadi lapisan tanah. Perkembangan tanah dari bahan induk yang padat menjadi bahan induk yang agak lunak. Selanjutnya berangsur-angsur menjadi tanah pada lapisan bawah atau subsoil dan lapisan tanah atas topsoil dalam periode lama sampai dengan ratusan tahun hingga ribuan tahun. Revolusi dari batuan induk mengalami proses pelapukan, yaitu proses penghancuran karena iklim secara umum. Proses pembentukan tanah ialah lapisan batuan yang mengalami pelapukan. Tanah merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya vegetasi. Proses pembentukan tanah dapat terjadi dengan tiga macam cara, yaitu tanah terbentuk dari endapan pasir dan debu yang tebal oleh tanah. 2. Tanah terbentuk dari batuan-batuan yang ditumbuhi oleh tumbuhan perintis, misalnya lumut. 3. Tanah dapat terjadi karena pelapukan batuan dan pembusukan tanaman. Faktor-faktor dari proses pembentukan tanah yaitu 1. Iklim. Suhu dan curah hujan akan berpengaruh terhadap proses pelapukan bahan induk. Apabila suhu tinggi, maka proses pelapukan akan berlangsung cepat sehingga pembentukan tanah akan cepat. 2. Organisme. Organisme sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah dalam hal membuat proses pelapukan organik maupun kimiawi. Yang ketiga ialah badan induk. Sifat yang dipengaruhi bagian induk yaitu tekstur tanah, kandungan BO, ketebalan solum dan pH serta kandungan unsur hara. 4. Ialah relief. Keadaan relief suatu daerah akan mempengaruhi tebal tipisnya tanah. Daerah yang memiliki topografi miring dan berbukit, lapisan tanahnya lebih tipis karena tererosi dan sebaliknya. Yang kelima, waktu. Pembentukan tanah yang tentu berjalan oleh waktu, maka bahan induk berubah menjadi berturut-turut menjadi tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Jelaskan perbedaan sifat fisik, kimia, dan biologi pada tanah. Sifat fisik tanah menerangkan tentang tekstur, struktur, dan permeabilitas tanah. Sedangkan sifat kimia tanah menerangkan tentang peran menentukan sifat dan ciri tanah yang menentukan kesuburan tanah. Jika sifat biologi tanah menerangkan massa tanah yang terdiri atas zat padat, cair, dan gas. Kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Apa yang kalian ketahui tentang profil tanah dan apa saja jenis tanah yang ada di daerah sekitar kalian? Profil tanah adalah bidang tegak yang mencirikan karakteristik suatu lapisan tanah atau horizon tanah. Jenis-jenis dari tanah yaitu yang saya tahu di sekitar rumah saya, yaitu 1. Tanah regoso merupakan tanah berbutir kasar yang berasal dari material gunung api. Tanah regoso berupa tanah pasir dan tanah aluvial yang baru diendapkan. Kedua, tanah andosol atau tanah andisol berasal dari pelapukan batuan vulkanik atau abu vulkanik. Ketiga, tanah grumusol terbentuk dari material halus berlempung dengan warna kelabu hitam dan bersifat subur. Kita lanjut ke soal. Pertanyaan soal ke-8. Menurut kalian apa itu konversi tanah dan bagaimana cara melakukannya?
Oke, apa itu yang dimaksud konversi tanah? Konversi tanah adalah serangkaian strategi pengaturan untuk mencegah erosi tanah dari permukaan bumi atau terjadi perubahan secara kimiawi atau biologi akibat penggunaan yang berlebihan, salinisasi, pengasaman atau akibat kontaminasi lainnya. Berikut metodenya. Yang pertama, metode vegetatif merupakan suatu cara pengolahan lahan dengan cara reboisasi, penanaman secara kontur, crop rotation, serta tanaman penutup. Ketiga, metode mekanik merupakan suatu cara pengolahan lahan dengan cara pembuatan parit, terasering, serta tanggul. Ketiga, metode kimia merupakan suatu cara pengolahan lahan dengan menentukan tingkat kepekaan tanah terhadap erosi. Sekian dari video saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan saya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.